Suara handphone di silent semua ya. Halo Sobat Insight, selamat sore di kesempatan IG Live yang berbeda ya kali ini. Karena judulnya adalah hashtag jadiin berkah cermat finansial di bulan penuh rahmat ya teman-teman. Kali ini saya Rifa Kusumoripto sebagai investment specialist dari PT Insight Investment Management. Kali ini akan mengundang nih teman-teman untuk hadir di sini, kita sambil ngabuburit dan ngobrol nih. Dan kali ini ketika ngobrol ini saya akan mengundang seorang pembicara yang mungkin teman-teman Sobat Insight kenal dan terinspirasi dari berbagai pandangan, inspirasi sharingnya dia dalam menyikapi hidup ya, khususnya dalam kehidupan finansial yang menggunakan spirit syariah ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu ya, nanti teman-teman kalau andai kata di sesi ngabuburit ini ingin bertanya ya, silakan nanti klik yang icon tanda tanya, nanti kita akan mulai diskusi ya. Nah, mungkin sudah join nih kali ya, kita bisa lihat nih. Halo, Assalamualaikum Mas Greg. Halo, Apa kabar? Waalaikumsalam. Halo Mas. Ya, sehat? Sehat-sehat, Alhamdulillah sehat banget. Mantap. Oke, Mas Greg, thank you banget nih. Ini bukan kali pertama kalinya Mas Greg hadir di sesi kita ya. Kali Iya. ini di IG Live dan kita akan berbincang-bincang di sesi ngabuburit ini. Dan seperti biasa ya, saya terakhir ketemu Mas Greg, inspirasinya mengenai mindfulness ya, khususnya di finansial itu sangat menggugah ya. Dan kali ini tepat topiknya kita ini adalah cermati finansial di bulan penuh rahmat, karena ini adalah bulan Ramadan. Iya. Teman-teman pasti tentunya ini momen yang setiap tahun selalu dinantikan, selalu membawa berkah. Dan apalagi kalau kita bisa lihat ya, Mas Greg mungkin bisa sharing nih, bisa memberikan pandangan yang bagus nih. Kalau mungkin sebelum mulai kita dalam ke topik tersebut, saya akan mulai bicara sih, kita akan ngobrol santai aja sih. Pertama, kira-kira nih di bulan Ramadan nih acara buka bersama ini udah sejauh mana nih? Dan kali ini Mas Greg kira-kira udah seperti apa menyikapi ini, tahun ini kan agak beda ya dibandingkan tahun-tahun kemarin kita pandemi ya. Silakan Iya. Mas. Iya, halo, ini followersnya Insight dan juga followers aku. Tadi ada yang manggil Om loh Mas. Waduh, kok kita dipanggil Om sih? Iya. Mungkin udah bijak ya Om tadi. Iya, Oke. sebenarnya kalau ngomongin Ramadan ini malah kita udah setengah jalan lebih ya, udah mau berakhir, tinggal 10 hari lagi ya, 11 hari lagi. Nah, aku tadi sebelum ikutan live sama Insight, ini kesekian kalinya kita kolaborasi sama Insight. Aku lagi bikin konten tentang Ramadan burnout, Mas. Jadi ada burnout pas Ramadan. Jadi kayak misalnya kita punya target-target ibadah, target-target keuangan gitu ya, yang terlalu kaku, terlalu saklek, akhirnya malah burnout. Sama seperti kayak misalnya bukber juga gitu. Kita 19 hari puasa ini bukbernya udah 10 kali misalnya gitu. Bahkan lebih banyak gitu ya ketimbang bukber di rumah, buka puasa di rumah gitu. Nah, itu juga nanti berpengaruh pada keuangan kita gitu. Karena kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, memang datanya seperti itu. Kita kalau di bulan puasa itu overspendingnya karena makanan. Pertama, itu datanya begitu. Makanan, kemudian yang kedua itu pakaian, sepatu gitu-gitulah. Nah, yang ketiga itu buat sedekah. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau yang pertama tadi, ya karena makanan, karena bukber gitu-gitu, nah itu kalau nggak dikontrol, kita bisa rugi banyak. Karena rugi uangnya juga, rugi self controlnya juga gitu kan. Terus rugi juga dalam arti sampah. Karena yang dikhawatirkan ketika buka puasa atau buka puasa bersama itu, kita beli banyak ya, tapi nggak makan banyak gitu. Jadinya apa? Sampah. Nah, ini buat teman-teman yang muslim terutama, atau juga yang non-muslim, karena kalau buka puasa yang beli banyak ya, nggak semua Betul, umat Islam setuju. doang gitu. Nah, kalau beli pastikan harus dimakan gitu. Karena kalau Ramadan itu malah ternyata sampah makanan tuh naik 15-20%. Ironi kan, ya kan? Ada datanya ya.
Itu cukup Ada banyak tanya tuh. dong, ada. Aku kalau ngomong dari data ya, Mantap. gitu, gitu ya. Jadi Karena ada lapor datanya nih. apa ini di tahun ini agak beda, bikin 15% pengeluaran naik gitu sama Nah, iya kan, apalagi budget ya. gitu. Mm-mm. Nah, makanya mungkin nanti kita bisa diskusi, kita alihkan gitu ya, apakah ke investasi gitu kan, atau ke nabung, atau mungkin ke persiapan Idul Adha. Tapi ini ya gitu. Jadi kalau misalnya nggak dikontrol, kita akan lepas kendali, tidak hanya di keuangan, tapi juga kesehatan, terus lingkungan, sampah tadi gitu ya, terutama finansial gitu. Oke, mantap Mas Greget. Jadi intinya di bulan Ramadan ini itu seperti halnya kita menahan amarah, menahan hawa nafsu makan dan lapar ya. Itu intinya juga mengontrol diri kita untuk pengeluaran ya. Kira-kira apa namanya, saran ada nggak sih kira-kira ketika nanti di bulan Ramadan ini kan ada momen yang juga mungkin buat kita yang sudah bekerja ya, momen yang Hmm. paling indah yaitu menerima THR ya. Itu kira-kira ada Ya, ada saran, ada inspirasi apakah dari Mas Greg nih? Kalau bisa ada ya, dukungan dari saya ini mantap juga ya. nih. Nah, tapi untuk teman-teman yang nggak dapat THR, kita tos dulu ya, karena nggak ada THR. Ya gitu. Jadi sebenarnya nggak semua dapat THR. Nah, aku Oke. kemarin tuh bikin ini Mas, bikin satu apa namanya, satu konten juga tentang THR. Jadi kalau kita punya rencana, biasanya tuh ada ibaratnya gini, dari Jakarta ke Bandung gitu kan, kita kan bisa lewat jalan biasa, lewat jalan tol gitu. Nah, THR ini jadi jalan tol sebenarnya. Kalau kita mau mencapai tujuan keuangan, kita bisa menggunakan THR ini sebagai quick wins-nya. Jadi, cara untuk mempercepat tercapainya keuangan, tujuan keuangan kita pakai THR. Makanya kalau misalnya dapat THR, itu jangan disikapi seperti uang kaget yang dalam 2 menit, 5 menit harus habis di pasar gitu ya, beli ini, beli itu. Jangan gitu, karena sebenarnya masalah-masalah keuangan kita tuh bisa selesai karena THR tadi. Misalnya contohnya yang punya utang gitu ya. Utang Ya, ini ya Pak baiknya tuh didahulukan gitu. betul. Pokoknya ada aku bikin tips kayak gini. Kalau zaman tahun kemarin aku bikin satu apa pie chart gitu. Jadi pembagian persentase alokasi THR misalnya untuk mudik, untuk Ramadan gitu ya, terus untuk sedekah, bayar utang, nah darurat, terus Idul Adha sama self reward. Nah, kalau sekarang aku kelompokkan jadi 3. Jadi peruntukannya ada 3. Yang pertama itu adalah bagian dari THR yang harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan ya. Jadi maksudnya apa? Ide menyangkut hak-hak orang lain, menyangkut kewajiban kita gitu ya. Misalnya apa ya? Tadi utang. Bayar Iya. utang tuh dahulukan gitu. Itu pertama. Terus yang wajib-wajib bayar zakat, nggak cuma zakat fitrah. Karena kalau zakat fitrah kan cuma 45.000, ya kan? Tapi kalau misalnya zakat yang lain-lain kayak tabungan kita udah sampai nisab, sampai haul dizakati. Aset-asetnya juga yang kena zakat dizakati gitu. Terus kemudian kita ngasih uang ke orang tua atau keluarga yang membutuhkan itu jadi dikeluarkan. Nah yang kedua bagian atau porsi dari THR yang bisa kita gunakan. Misalnya digunakan untuk persiapan Ramadan dan Lebaran, ya beli baju atau misalnya masa-masa gitu ya, mudik gitu. Terus kemudian ngasih angpau atau THR buat keponakan, kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga porsi yang disebut dengan ditahan. Ditahan ini maksudnya apa? Yang nggak dipakai. Digimanain? Ya ditabung kek, gitu, dijadiin dana darurat kek, buat top up, dipakai buat tabungan Idul Adha, buat nambahin biaya umroh, gitu. Jadi ditahan, gitu. Nah, jadi THR itu dibagi ke tiga porsi tadi itu, gitu. Jadi Yes. jangan langsung habis, gitu. Mantap Tapi kali Mas pertanyaannya, Greg intinya. Iya. gimana? Oh, sorry kenapa? Pertanyaannya biasanya Pertanyaannya? gini, boleh nggak Nah, kalau gimana misalnya tuh? update gadget, aku mau ganti apa gaya rambut buat Lebaran nanti misalnya gitu. Boleh, Ah, itu boleh gitu. Kita iya. harus juga bisa menikmati THR, tapi tahu skala Jangan lupa prioritas, prioritasin dulu ya. prioritas, betul. Iya, prioritas dari emang ini sangat menarik nih dari Mas Greg sharing ini kan intinya dari sisi personal finance kita ya. Tentunya ketika lagi ada momen THR ini kita bisa buat prioritas yang paling utama tentunya dari sisi kewajiban dulu ya. Jadi ini kita belum Mm-mm. ngomong lebih dalam mengenai alokasi yang untuk didiamkan dan apalagi kalau ada yang untuk kita belanjakan dan kita apa namanya sedekahkan, Hmm, kita harus ingat dulu ya sisi dari apa namanya kewajiban hak orang lain itu kita dahulukan ya. Siapa tahu betul. ini memang juga di satu sisi saya setuju banget sama Mas Greg, ini sangat bisa membuat kita kehidupan keuangan kita, tujuan keuangan kita ke depannya juga tercapai lebih mudah ya. Dan Ya, kalau mungkin yang ditanya-tanya lagi kira-kira apa lagi Mas Greg nih biasanya soal orang orang taunya pengennya dihitungin gitu. Mas, tolong hmm, hitungin dong THR-ku kira-kira gimana ya yang aman gitu. Nah, aku sempat baca-baca juga. Kan kalau kita apa namanya biasanya kalau budgeting itu kan ada yang
50-30-20 gitu ya, 40-30-20-10 gitu. Terus sepertiga itu juga bisa dipakai gaya-gaya atau model penghitungan pakai rumus kayak gitu. Tapi kemarin yang mungkin lebih loose ya, lebih lengang, lebih longgar biar kita juga nggak terlalu kaku gitu, pakai 80-20 Mas Rifa. Jadi 80 itu pokoknya dipakai. Terserah. Tadi ya, misalnya buat bayar ini, bayar itu gitu kan, buat mudik dan lain-lain. Yang 20 tuh disimpan gitu. Oh, dibuat lebih sederhana lagi supaya nggak tadi mungkin Mas Greg pernah bakal bikin ya lebih supaya lebih nggak burn out ya di sisi Iya, pengeluaran. soalnya gini, ada prinsip Pareto. Pareto tuh salah satu kaidah bahwa 80% hasil itu disebabkan oleh 20% usaha gitu. Oh, Dan intinya gitulah, 80-20 kalau nggak kebalik. Iya. Jadi intinya dengan 20 ini kita berusaha mendapatkan hasil 80% ini. Jadi ya paling nggak 20% ini dijadikan modal buat nanti gitu. Karena kalau kita mau memahami perencanaan keuangan Mas Rifa dengan lebih esensial gitu ya. Perencanaan keuangan tuh nggak sekedar menentukan tujuan-tujuan gitu loh. Apa membagi-bagi atau budgeting. Tapi aku pernah diskusi sama seorang CEO dari perusahaan aset manajemen juga yang sudah pensiun muda. Beliau bilang begini, sebenarnya kan kita ini membeli waktu. Intinya tuh membeli waktu ya kan. Kita menyiapkan pensiun, kita menyiapkan asuransi itu kan membeli waktu masa depan kita di masa sekarang kan. Terus juga sebenarnya adalah yang kedua, kita tuh memperluas opsi. Nah, yang membedakan orang yang kurang mampu dengan orang yang mampu itu apa? Opsi gitu. Dengan kita punya perencanaan keuangan, kita tuh punya banyak opsi. Oh, mau ini, mau itu. Jadi opsi itu yang mahal sebenarnya. Nah, yang ketiga, dengan kita merencanakan keuangan, kita tuh sebenarnya hidup dengan perspektif yang luas. Artinya apa? Oh, saya misalnya nih kepala keluarga, saya punya tabungan tuh buat anak istri saya bayar zakat, bayar pajak tuh buat masyarakat gitu. Oh, saya investasi di sektor real, di reksadana itu buat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi mikirnya tuh bukan cuman aku cuan doang gitu. Jadi untuk banyak orang. Nah, 3 esensi tadi itu jarang dibahas dalam perencanaan keuangan. Orang biasanya ngebahasnya gimana biar kita freedom secara finansial gitu kan, biar bisa bayar utang gitu, biar bisa investasi ini itu, tapi nggak pernah sampai ke 3 poin yang lebih penting tadi gitu. Nah, THR itu bisa membantu pencapaian tadi yang 3 poin tadi, beli waktu, memperluas opsi, sama menunjukkan kepedulian ke masyarakat gitu. Itu THR. Thank you banget Mas. Jadi ya memang di sini kita juga akan diskusi memang dari sisi perencanaan keuangan. Terkadang kan kita cuma memikirkan subjeknya kita dulu ya, perencanaan masa depan saya. Padahal kan kita juga bisa melakukan berbagai tindakan perencanaan itu, dampaknya itu nggak cuma ke sisi diri kita masing-masing ya. Memang ini nanti akan saya diskusikan di bagian kalau andai kata dari sisi investasinya ya. Mungkin kalau dari Mas Greg sendiri, apakah punya nih pandangan sendiri atau mungkin seperti tips atau saran umum mengenai gimana sih kalau andai kata nih dari praktek investasinya gimana nih Mas? Kalau andai kata dari THR ini sudah saya dapatkan kewajiban-kewajiban dan dari sisi berbagai ya mungkin hal-hal mandatori ini sudah diperlunasi gitu. Nah, dari yang udah diem gini gimana nih? Ada punya pandangan kah atau mungkin kira-kira apa? Ya, ini kita ilustrasinya orangnya ini ya, orangnya nggak punya utang gitu ya, dana daruratnya udah terpenuhi, terus dia nggak perlu nabung buat kurban, udah bisa beli kurban gitu. Jadi mantap banget sih. Jadi THR-nya itu 100%, itu yang dipakai cuma 30% misalnya gitu ya Mas. Ya misalnya ya. Itu bisa jadi ilustrasi. Kalau itu gimana tuh? Insya Allah amin gitu ya. Nah 70% tuh mau dialokasikan ke mana? Ke investasi. Itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya dia sudah tadi ya, dia nggak lagi dia tabungan dana darurat sudah cukup, dia nggak punya utang, dia sudah bayar zakat, dia sudah melunasi kewajiban-kewajiban yang lain gitu ya, THR karyawan udah dibayar. Jadi dia tinggal menggunakan uangnya buat mudik misalnya 30% doang. Nah, 70% ini bisa digunakan untuk diinvestasikan. Nah, tapi juga harus punya perencanaan. Kita nggak bisa menggunakan uang THR yang 70% tadi misalnya atau berapapun itu buat investasi serampangan. Serampangan itu artinya wah daripada nggak diapa-apain, yaudah aku investasi aja di saham misalnya gitu, atau di deposito, atau misalnya di suku gitu, semua yang syariah gitu ya. Tapi nggak ada perencanaannya gitu. Dia nggak tahu itu sebenarnya cara kerjanya gimana, terus gimana nanti dapat imbal hasilnya, sampai kapan gitu ya, terus instrumen yang aman buat dia yang bagaimana, dia nggak ngerti, ya percuma. Itu sama aja dengan
membuang uang THR tadi gitu. Karena kan investasi ada resiko. Jadi kembali tidak selalu bahwa uang yang nganggur itu harus diinvestasikan semuanya. Kita harus benar-benar ngerti dulu gitu. Yang mau aku pilih itu apa, tujuannya buat apa, terus sama profil resikonya Betul. gitu. Iya. Nah, kalau topik ini kebetulan mungkin saya boleh bantu tambahkan ya Mas Greg ya. Kalau untuk dari sisi investasi, apalagi ketika nih kita ilustrasikan berapapun porsinya dari teman-teman Sobat Insight dan followers Mas Greg nih, kalau ada nih, saya udah bisa buat dana ini, belum ada peruntukannya untuk apa. Memang secara paling mudah ya, teman-teman prioritaskan dulu, ini masih belum masuk ke investasinya, sisihkan sebagian memang untuk dana darurat. Tapi andai kata itu sudah tercapai, kita akan bicara ke investasi. Nah, tadi Mas Greg bagus banget udah mention nih, ngerti soal profil risiko. Nah, ketika sudah mengetahui profil risiko itu dari teman-teman Sobat Insight, kenali dulu sih sebenarnya apa sih profil risiko saya, dan ditambahkan juga kira-kira tujuan keuangan saya, kira-kira setidaknya dalam 1 tahun ke depan untuk apa. Nah, setelah itu sudah kiranya udah terjawab ya, sebenarnya paling jelas ya, supaya tidak ada terjadinya keserampangan ya penempatan dana investasi ini kemana, kita lakukan diversifikasi. Balik lagi dari sisi profil risiko teman-teman itu, nah itu kita lihat dulu nih, andai kata saya konservatif, ini saya pakai angka aja, kira-kira mungkin saya lebih konservatif nih, nggak mau terlalu ingin adanya dari investasi saya tuh, portfolio saya ada istilahnya kalau andai kata pasar terjadi volatile tinggi, ada penurunan, kondisi ekonomi tidak baik dan sebagainya, ya kita langsung perbesar porsi aset-aset investasi yang konservatif atau punya dampak volatilitasnya rendah. Di sisi kami ya, dari Insight Investment kita menyarankan ke reksadana pasar uang gitu. Itu bisa digedein porsi yang 50%, 60% itu masuk ke situ, baru nanti sisanya kurang lebih mungkin 30% dan 10%-nya itu masuk ke aset lain, mungkin seperti ke pendapatan tetap, dan 10% terakhir ke reksadana campuran. Kita belum ngomongin saham ya, karena kan kalau bicara lagi nih di bulan yang Fitri ini, kita mungkin kalau saham banyak banget ya, apalagi kita kebetulan belum ada sih reksadana saham yang kurang lebih ada temanya Islami gitu. Kita kebetulan, nah di sini saya mungkin boleh langsung buka aja mungkin contoh produknya ya Mas Greg ya, buat teman-teman Sobat Insight ketahui ya. Kebetulan nih misalkan kalau kita lihat ya arahnya kita ada 3 produk kebetulan ya. Kayak yang pertama yang untuk pasar uang itu teman-teman bisa kenali, yaitu reksadana Insight Money Syariah, yang dimana keunggulannya dia ini secara historical dia mempunyai kinerja historis yang relatif stabil dan cocok untuk investasi yang jangka pendek teman-teman. Jadi cocok misalkan untuk katakanlah setahun ke depan saya memang ada dana ini saya kumpulkan, saya tabung untuk jangka waktu setahun ke depan, kira-kira katakanlah untuk liburan atau mungkin untuk kebutuhan membeli peralatan kebutuhan kerja saya seperti gadget dan lain sebagainya. Dan ini untuk dana-dana bahkan sekedar untuk dana darurat yang saya misalkan ada kebutuhan mendadak, itu dananya harus bisa segera hadir yaitu di rekening saya. Jadi Insight Money Syariah ini satu keunggulannya itu mudah dicairkan juga ya, dan juga teman-teman kenali ya, tadi kita sempat mention ini bisa memberikan dampak ke society juga ya, ke teman-teman ya. Ini dari 3 produk ini semua ada temanya. Ini saya akan cerita dari awal, kita juga ada sebagian dari dana kelolaan kami itu kami sisihkan lagi untuk kontribusi ke kegiatan CSR Insight gitu. Contohnya apa Mas? Contohnya ya, kalau andai kata saya paling suka sharing mengenai produk yang pendapatan tetap kita ya, Insight Haji Syariah. Oh, itu. Ini reksadana pendapatan tetap. Iya, betul. Dan syukurlah dari produk tersebut berdiri di tahun 2005 hingga kemarin di bulan Maret udah tercatat sekitar kita sudah membantu memberangkatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya kontribusi ke masyarakat juga. Jadi katakanlah dia itu guru honorer atau katakanlah dia marbot masjid. Nah, mereka punya kontribusi ke masyarakat, namun sayangnya memang dari sisi kemampuan ekonominya untuk melaksanakan beribadah ke tanah suci itu memang di situasi itu dia sangat tertantang. Jadi kita di situ sebagian dana kelolaan kami sisihkan dan kami bantu berangkatkan mereka. Itu salah satu contoh yang jelas ya. Iya, itu dan juga aku dulu tahun 2021 apa 2022 ya pernah juga mengulas tentang Hajj Syariah tadi. Betul. Ya. Kalau nggak salah udah sampai 700 orang nggak sih itu? Iya.
Ya. Mudah-mudahan udah kena ya. Terakhir data Maret betul si kisaran 698. Mudah-mudahan nanti ketika Ah, ada kegiatannya lagi kita udah mencapai ke angka ya. 700. Dan kebetulan dulu namanya iHajj karena dulu bisa berangkatin orang naik haji. Cuman karena sekarang Mas Greg tahu lah ya untuk ngantri dapat Iya, imbalan ibadah haji. bertahun-tahun. Iya, kita bisa jadi malah amanah kita untuk menyampaikan melakukannya itu kan jadi terhambat ya. Jadi kita saat ini memberangkatkan ibadah umroh. Jadi itu Ya. mungkin lebih fleksibel ya. Mm-mm. Sehingga itulah salah satu contohnya. Mungkin teman-teman Sobat Insight atau teman-teman dari Mas Greg yang belum ketahui, itu salah satu kegiatan CSR dari Insight yang kami jalankan. Dan teman-teman kalau ingin lebih penasaran, oh masa iya gitu ya, bisa nanti bisa follow aja dari sosmed kami atau ikuti di media gitu, kami selalu sampaikan ke publik secara transparan. Bahkan ya mungkin buat teman-teman Sobat Insight atau dari teman Mas Greg yang sudah kenal dengan investasi di reksadana, tentunya kan berinvestasi itu tidak serta-merta cuma dengerin omongan saya Riva Kusumo di IG Live ini, Iya. ini oh saya ikutan dulu. Sebagai investor yang cerdas tentunya melakukan risetnya kembali. Saya mencari data fund fact sheet-nya, itu barang wajib buat investor reksadana. Kita teliti lagi, oh data kinerja historisnya seperti apa, oh apa aja sih aset underlying-nya ditaruh di mana aja, lalu kira-kira ini bisa saya lihat berapa banyak sih di portfolio saya, berapa banyak diversifikasi yang saya bisa implementasikan. Dan lalu kita lakukan istilahnya evaluasi setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan itu udah paling gampang, atau mungkin mau tiap bulan silakan, karena fund fact sheet ini kan ibaratnya kayak rapot ya Mas Greg ya. Iya. Kayak rapot kita bisa lihat nih, oh iya hasilnya kinerja bulanannya seperti ini, tahunannya seperti ini, dan yang 3 bulan seperti ini, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa lakukan istilahnya kalau yang kata nih, kondisi pasar kan setiap saat tidak ada yang bisa bisa baca ya. Ketika kedepannya mungkin volatilitasnya tinggi, oh saya bisa perbesar lagi nih porsi diversifikasi ke aset-aset reksadana yang paling selainnya stabil lagi atau lebih defensif lagi terhadap kondisi pasar gitu. Atau mungkin oh ketika berapa bulan ke depan, 6 bulan ke depan, oh kondisi pasarnya optimis sekali nih. Nah kita bisa perbesar porsi investasi itu. Gimana? Tapi sebenarnya kalau misalnya kita milihnya reksadana kan Mas Rifa, itu kan ibaratnya itu satu instrumen investasi yang menjawab masyarakat yang nggak begitu paham sama investasi, dia tinggal mempercayakan ke manajer investasi gitu ya. Jadi sebenarnya malah ini solusi gitu. Meskipun teman-teman misalnya nggak bisa baca fun fact-nya gitu ya, fact sheet-nya, itu tetap bisa percaya sama manajer investasi kayak sama Insight. Jadi udah ngerti laporannya kayak gini kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir banget wah harus baca ini, harus baca itu gitu. Karena solusinya pakai reksadana gitu. Iya. Dan nanti dari fund fact sheet itu ibaratnya sebagai teman-teman sebagai investor itu ibaratnya udah terima rapotnya nih, kira-kira apakah memang sudah cocok nih kinerja portfolio saya, memang sudah mendekati tujuan keuangan saya, apakah bisa saya kembangkan lagi atau bagaimana. Itu kurang lebih seperti itu sih tips dan trik strategi dari saya, dari kami yang dari investor reksadana sih Mas Greg gitu. Nah juga ada terakhir tadi sempat saya mention itu mungkin baru ulas yang Insight Money Syariah itu karena reksadana pasar uang, karena dia jangka pendek, itu kan banyak kan aset underlying-nya di sukuk-sukuk yang udah mau sukuk-sukuk syariah yang udah mau jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua itu dari reksadana Insight Haji Syariah yang CSR menurut saya sih sangat inspiratif ya, dan sangat membantu banyak masyarakat ya. Itu dialokasikan ke sukuk-sukuk korporasi yang durasinya kurang lebih di kisaran 2 hingga 3 tahun. Jadi dia untuk sukuk korporasi atau surat utang syariah ini, jadi dia durasinya pendek. Kenapa pendek? Ini sebagai strategi kami implementasikan supaya kinerja portfolio dari iHajj ini bisa menghasilkan kinerja yang stabil, dan tentunya ketika kondisi pasar sedang tidak menentu, itu bisa menjadi solusi bagi investor yang istilahnya sangat menghindari terjadinya volatilitas di kinerja portfolionya. Dan yang terakhir mungkin ini untuk yang campurannya, yaitu reksadana Insight Syariah Berimbang atau iShare. Ini adalah yang reksadana campuran yang potensial imbal hasilnya optimal, atau istilahnya dia lebih cocok untuk menabung jangka menengah hingga panjang ya. Dan tentunya ini karena ada istilahnya campurannya,
Jadi aset underlying-nya tidak dominan dari surat utang atau sukuk syariah gitu ya. Jadi dia nanti akan memasukkan juga saham-saham syariah gitu. Jadi bisa untuk relatif teman-teman bisa ingin mencari potensial return yang lebih tinggi lagi. Namun kan tentunya kembalikan lagi ke strategi diversifikasi sih. Karena kami sangat menyarankan di tahun 2023 ini banyak ketidakpastian dan tentunya sangat baik sih don't put your egg in one basket ya. Jadi itu untuk menjamin kondisi kinerja portfolio teman-teman sobat insight ini bisa menghasilkan return yang sangat memuaskan sih. Harapan kami sih begitu sih Mas Rick gitu. Iya. Tapi yang paling penting yang menurut aku perlu di-highlight juga Mas, tiga-tiga yang tadi kan syariah ya. Nah, tapi syariah itu sebenarnya nggak cuma buat orang Islam gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau beli juga gitu ya, yang di sini yang mungkin nggak puasa, bisa juga tetap beli gitu. Karena itu nggak hanya untuk orang Islam gitu. Terus juga ada satu tips baru Mas. Jadi aku juga suka ngasih tahu gitu ke teman-teman. Kalau misalnya kita mau investasi, itu selain kita ngelihat tadi tujuannya tuh apa sih? Tadi kan Mas Rifa sampaikan, buat beli-beli apa gitu kan, buat jangka pendek traveling gitu ya, atau buat jangka menengah misalnya mau S2 atau jangka panjang misalnya beli rumah sana gitu. Itu tujuannya kan. Terus profil resikonya tadi yang konservatif, moderat, terus agresif gitu ya. Nah, sama yang ketiga kita ngelihat juga ada dampaknya atau enggak gitu. Nah, kalau alasan kenapa misalnya aku atau Mas Rifa pilih ke iHajj Syariah tadi, kenapa? Karena dia memberikan dampak yang signifikan tadi loh. Dia memberikan manfaat ke masyarakat untuk bisa umroh gitu. Itu keren banget karena buat aku itu kayak pahala jariah nggak sih gitu. Jadi kan kita memberangkatkan orang buat beribadah sampai ke tanah suci gitu. Kalau selain memberangkatkan umroh itu juga ada ya Mas ya, kayak apa sih? Pendidikan. Kita juga pendidikan. Aku jujur aja juga agak cukup lupa sih kalau buat yang produk lain, tapi tentunya kita membantu dari sisi aspek pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan ya. Jadi ada beberapa produk kami, nanti teman-teman bisa ulik lagi sih dari sisi mungkin iMoney Syariah, seingat saya tuh dari sisi pendidikan kami ikut membantu, dan di iShare itu juga ada juga dari aspek pendidikan kami membantu juga, dan juga ikut membantu membangun tempat ibadah juga, itu ada porsi kontribusinya ke situ sih. Jadi macam-macam sih temanya. Kalau mungkin di luar tema di bulan Ramadan ini, kami juga ada aneka kata dari sisi kemanusiaan tuh kayak apa sih Mas Rifa? Oke, contohnya kita bisa membantu ada produk salah satu produk kami yang membantu membangun sumber air dan sumber energi. Itu kan salah satu kebutuhan manusia kita di hidup di sini kan, itu kebutuhan yang sangat esensial lah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Itu kami bantu ke teman-teman kita yang kurang beruntung mendapatkan akses ke sumber-sumber tersebut. Itu sih Mas Rick. Iya betul. Itu yang salah satu yang selalu aku tekankan. Jadi jangan cuma return doang gitu. Ya nggak sih? Karena kalau returnnya tinggi, risiko juga tinggi gitu kan. Betul. Yes, dan tadi sepakat juga tadi Mas Greg sempat mention, itu penting banget teman-teman ketahui. Emang kadang-kala kita perencanaan ini kan porsi kita memandang kacamatanya kan untuk kita sendiri, tapi dengan tidak langsung atau kita secara langsung juga ikut membantu sekitar kita. Ketika teman-teman di sekitar kita itu secara aktivitas ekonominya juga maju, itu kan kita maju bersama, dan itu sangat membuat kita tuh semakin ibaratnya mungkin bisa masuk ke jalan tolnya lagi. Jadi emang dari sisi kebersamaan untuk berkembang ya, dari sisi ekonomi, memang ini saya juga sempat melihat sekilas ya mengenai personal finance, tapi ternyata harus mementingkan dari sisi aspek helikopter view-nya itu apa sih dampaknya. Ketika teman-teman nanti menyadari hal tersebut, itu tentu saja bakal menjadi perspektif baru ya. Tentunya kan kita nggak bisa ya hidup andai kata di masa depan kita yang paling istilahnya mungkin di komplek, saya yang paling makmur, tapi lihat tetangga saya mungkin dari sisi ini masih banyak berkutat dalam sisi ekonomi ABCD itu kan tentunya kita sebenarnya nggak begitu happy ya untuk hidup seperti itu ya. Kalau sebenarnya kata yang lain itu kan maju, itu tentunya kita lebih happy sih. Itu sih sederhananya. Ini kayak tausiah dari Ustadz Rifa. Loh kan judulnya aja mau ngabuburit. Iya, kita mau ngabuburit ya. Tapi itu sebenarnya pas loh Mas sama esensi Ramadan gitu. Ramadan itu kan kita ya kembali lagi bahwa
kita nggak mikirin diri sendiri. Kita puasa itu kan karena kita pengen merasakan kan apa yang dirasakan sama orang lain yang mungkin nggak bisa memenuhi kebutuhan pangannya kayak gitu kan. Terus kita menahan emosi. Aku kemarin sempat juga belajar arti dari saum sama siam gitu. Ternyata dua itu berbeda loh. Jadi kalau nggak salah ya siam ini kalau nggak kebalik ya, nanti mohon dikoreksi ya Bapak Ibu yang ustazah dan ustadz di sini. Jadi kalau siam itu kan menahan makan dan minum, lapar dan dahaga. Tapi kalau saum itu lebih luas, jadi menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa gitu. Jadi ya kayak misalnya iri, dengki, ya gitu-gitu ya. Maksudnya merusak puasa gitu. Iri, dengki, menggibah, tidak jujur gitu-gitu. Nah, jadi lebih luas lagi kita memaknai puasa ini. Termasuk nanti kalau dibawa ke konsep keuangan juga begitu. Bahwa, oh saya mindful nih, saya beli makanan buat berbuka juga nggak berlebihan. Saya beli pakaian buat lebaran juga nggak berlebihan gitu ya. Saya menyisihkan untuk tetangga saya bayar zakat, saya bayar pajak gitu, saya bayar ini itu juga karena kita merasa kita menjadi bagian dari masyarakat gitu. Jadi meskipun tinggal di kompleks perumahan yang mungkin secluded gitu ya atau mungkin sangat individualis, tapi tetap kita bagian dari masyarakat secara luas sehingga kita butuh berkontribusi. Kenapa saya bilang butuh? Bukan harus, karena sebenarnya berkontribusi itu kebutuhan kita gitu. Karena itu meningkatkan rasa penerimaan terhadap diri sendiri, aktualisasi diri bahwa kita memang hadir, kita eksis dan kita berkontribusi. Jadi jangan sampai kalau kita bayar zakat pajak itu jangan hanya dimaknai sebagai ya karena ditarik, karena wajib, tapi karena memang kita sebagai manusia yang memang hidup, kita eksis, maka kita berkontribusi. Jadi muncul dari dalam motivasinya gitu. Mantap kali ini pandangan baru juga nih. Aku kira selama ini teman-teman saya puasa itu cuma buat nahan lapar ya. Ternyata emang dari sisi menahan hati. Dan bahkan kali ini kita agak berbeda ya, menahan dari sisi kita membuat lebih mindfulness dari sisi gimana kita melihat keuangan kita nih. Betul. Keren. Oke, kira-kira ada tips and trik lagi nggak Mas Greg? Kayak kalau selain belakang nih, kalau mungkin tadi sedikit boleh menyinggung soal burnout di sisi keuangan. Nah, ya. Apakah boleh coba sharing ke kita? Aku spill the tea aja ya. Jadi kalau Ramadan tuh ya memang kadang kita merasa burnout karena terlalu banyak target-target. Kayak misalnya aku ya Mas, aku tuh kan dulu waktu Ramadan tuh bikin satu konten gitu kan tentang resolusi Ramadan. Kenapa aku bilang resolusi Ramadan? Karena kalau kita bikin resolusi di awal tahun, itu ternyata menurut data, lagi-lagi menurut data, 80% orang yang punya resolusi itu, resolusinya rontok di bulan Februari. Rontok itu maksudnya apa? Ditinggalkan. Entah itu resolusi mau ngecilin berat badan lah, mau apa, ngejar ini, ngejar itu, beli ini, beli itu. Itu rontok di bulan Februari. Gitu. Artinya apa? Kita bikin resolusi dalam satu malam, di tanggal 31 Desember sampai 1 Januari itu nggak make sense. Kenapa nggak make sense? Yang namanya resolusi itu kan kita butuh renungan, refleksi gitu ya. Oh, aku kurangnya di sini. Berarti apa? Evaluasi. Terus koreksi, revisi gitu ya. Jadi nggak bisa kalau resolusi itu hanya aku tahun depan harus bisa begini gitu. Aku tahun depan mau beli ini. Itu bukan resolusi, itu target aja sebenarnya. Nah, resolusi itu dimulai dari mengevaluasi diri, introspeksi, yang diperbaiki itu apa. Nah, ternyata lebih memungkinkan kalau kita melakukannya pas Ramadan gitu. Jadi menurut data juga orang itu membentuk habit itu rentang waktunya antara 18 hari sampai 200 sekian puluh hari gitu. Nah, rata-ratanya itu 66 hari. Nah, 66 hari ini buat Ramadan tahun depan insya Allah kita ketemu lagi gitu ya. Itu 66 hari itu dibagi 30 hari sebelum Ramadan, 30 hari pas Ramadan, 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi 66 hari ini kita punya satu set perbaikan diri. Apa nih misalnya kalau aku pertama ibadah vertikal dan horizontal. Ibadah vertikalnya ya kita nggak perlu sebut ya, karena semua orang udah tahu lah, ya sholat, ya puasa, ngaji gitu. Itu konsistensi. Jadi konsistensi dan ada progres gitu. Jadi kalau misal pilih mana? Pilih jadi orang yang alim terus, stagnan, atau orang yang berprogres. Mungkin dulunya dia orang yang berandalan, tapi sekarang dia soleh. Nah, kalau aku lebih pilih yang tadi, progres tadi. Jadi dia naik. Jadi jangan cuma stagnan gitu. Itu ibadah vertikal. Ibadah horizontal ya misalnya kalau kita bekerja bakti gitu ya, terus kemudian kita bikin seminar kayak gini gitu kan, itu kan bagian dari ibadah horizontal gitu kan. Nah, itu pertama soal ibadah. Yang kedua itu soal mindful finance. Nah, ini yang paling pas sama hari ini gitu. Jadi yaitu aku bikin budgeting, kalau misalnya menyiasati supaya bukbernya itu nggak jebol, aku punya budget gitu. Jadi kalau misalnya gini Mas, aku budgeting buat bukber sama 1 bulan itu mungkin 3 juta gitu ya. 3 juta.
Nah, ternyata undangan bukbernya tuh 17 kali gitu. Kan nggak cukup ya, 3 Itu juta buat gimana? 17 kali. Per come first serve atau Nah, gimana nih? nah itu Siapa akhirnya tamunya kali? kita pilih-pilih gitu, kita pilih-pilih, Ah, terus nggak semua diiyain, terus juga kita bikin bikin alternatif, misalnya bukber tuh nggak harus di kafe mas, nggak harus di mall, bisa di ah, rumah gitu kan, karena kalau di rumah kan iya, nanti bisa bikin sendiri, bisa potluck, kita tetap bisa apa sholat berjamaah gitu-gitu kan, jadi iya itu betul. misalnya. Terus kalau misalnya beli-beli biar mindful itu juga misalnya pas belanja buat lebaran nanti ya, itu ada 4 faktor yang harus kita pastikan benar-benar kita ngerti. Yang pertama itu adalah kita tahu mutu yang bisa kita jangkau gitu. Jadi kadang-kadang ada barang-barang kualitas yang bagus banget tapi kita nggak bisa jangkau, ya udah jangan dipaksain gitu. Itu Iya. pertama, mutu atau kualitas. Yang kedua adalah jumlah yang kita butuhkan. Kalau saya misalnya nih beli baju lebaran 1 hari 1 kan, jadi H+1 sampai H+7, 7 style. Buat apa gitu loh? Hmm. Baju lebaran dengan tema-tema yang cuman bisa dipakai pas lebaran setahun sekali 12 jam kan sayang. Jadi belinya ya secukupnya Sayang, jumlahnya gitu. Terus yang betul. ketiga kita tahu Mas belinya di mana gitu. Oh kalau aku beli baju yang terjangkau tuh ya di mana gitu kan, atau beli sembako yang terjangkau tuh di mana. Yang keempat waktunya. Waktunya kapan belinya gitu. Nah, 4 ini tuh juga salah satu tips untuk bisa mindful finance tadi. Itu yang kedua resolusi ya. Yang ketiga tadi misalnya tidak menimbulkan sampah makanan gitu. Terus yang keempat itu grooming. Grooming itu maksudnya apa? Nah, kita kan puasa kan pengennya nih Mas turun berat badan gitu kan. Jadi kita bisa olahraga, jadi lebih fit gitu kan. Tapi kenyataannya apa? Makannya kalap gitu kan. Yang ada orang-orang naik berat badan. Jadi menurut aku malah jadi mereka nggak enak gitu apa rasa Iya. badannya gitu. Jadi grooming tuh olahraga, menjaga penampilan, sehat gitu. Nah, terus yang yang kelima itu mungkin reconnection. Jadi kalau kita punya hubungan-hubungan yang nggak enak sama orang gitu ya, kita reconnecting gitu. Kan Ya. kemarin 3 tahun Reconcile lagi ya. pandemi. Silaturahim lagi. Reconciliation. Betul, kita 3 tahun kan udah pandemi gitu. Nah, Ya. makanya reconnection, bermaaf-maafan gitu. Nah, itu 5 dari 7 resolusi yang aku lakukan gitu. Dua lagi apa nih? Biar bisa konsisten nih. Kayak tadi sih beberapa aku lihat sih udah bisa menjawab kayak selama ini kita udah punya impian tujuan keuangan khususnya dan supaya bisa tercapai ya. Ternyata sebenarnya nggak perlu punya perencana yang sangat terlalu rumit ya, bahkan mengkotak-kotakan sehingga kita sendiri pusing sendiri dan sayangnya hanya dalam waktu mungkin 2 bulan atau sebulan ya. Kalau statistiknya kalau misalnya awal tahun Februari biasanya habis itu sisanya tuh cuma jadi wacana aja ya, dan Iya. ini ternyata dibuat lebih sederhana tapi bisa dibuat konkret dan bisa dilaksanakan dengan baik dan jadi terkonsisten, itu menjadi kebiasaan ya. Kelihatannya Mm-mm. momentum Ramadan ini mudah-mudahan buat teman-teman nih bisa menjadi catatan yang bagus nih di sore Mm-mm. hari ini. Ya, Thank you. nah kalau tadi Mas Rifan nanya 2 yang Ya. lain itu apa? Yang satu tuh tahun lalu aku sebut sebagai time management, tapi tahun ini aku sebut sebagai fokus management. Karena ternyata sekarang literatur manajemen tuh bergeser bahwa yang paling penting tuh sebenarnya bukan mengelola waktu, tapi mengelola fokus. Karena waktu tuh selalu tersedia. Kita setiap orang tuh kan punya waktu 24 jam per hari. Jadi fokusnya kemana? Jadi kita membedakan mana yang esensial, mana yang enggak esensial. Sekarang gini Mas Rifa, kalau misalnya Mas Rifa itu punya skala prioritas ada 17 kegiatan 1 hari gitu ya. Semua penting, nggak bisa, nggak dilakukan semua penting. Kalau semua hal itu penting, berarti emang nggak ada yang penting gitu. Hmm, Jadi yang namanya oke. skala prioritas itu ada yang harus kita abaikan gitu. Ada yang harus kita fokuskan. Nah, kadang orang tuh nggak sadar bahwa the ability to ignore is salah satu ability to fokus. Jadi kemampuan kita untuk mengabaikan suatu hal itu adalah kemampuan untuk berfokus gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya Oke. fokus manajemennya nggak jalan, ya dia nggak akan bisa mengelola waktu dengan baik. Gitu. Jadi Betul. misalnya nih hari ini kan sebenarnya WFH, cuman aku kan ambil izin sakit karena semalam tuh aku sampai jam 12-an agak kegiatan gitu kan. Nah, Iya. jadi ternyata dengan istirahat gitu ya, buat supaya besok aku bisa balik lagi ke kantor, fit, itu juga bagian dari fokusku tadi. Jadi mana yang esensial nih, kayaknya istirahat dulu ya gitu. Nah, yang Oke. ketujuh, resolusinya itu adalah decluttering, decluttering gitu. Jadi Oke, kayak misalnya ya rumah decluttering ya. kita, ya kan, ya rumah kita banyak banget barang-barang nggak kepakai. Dia masih ada fungsinya, ada gunanya, tapi kita nggak memfungsikan. Nah, mendingan dikasihkan ke orang lain kayak gitu. Ah, Sama juga baju gitu.
baju itu kalau misalnya ada yang masuk, ada yang keluar, Mas. Jadi Iya, salah satu cara supaya kita nggak nambah-nambah space lemari gitu-gitu, itu adalah baju yang udah lama yang nggak kita pakai. Kalau kita beli baru, yang lama keluarin. Jadi dia berputar. Ini sama dengan ah, konsep circular economy. Sekarang iya, kan pengennya kan barang-barang itu tidak membekas sebagai sampah kan. Jadi semua berputar terus kan. betul. Ya caranya dengan decluttering itu tadi gitu. Nah, tapi decluttering itu nggak cuma dengan barang-barang ya, tapi juga dengan misalnya data. Kita nyimpen banyak banget data di komputer gitu kan. Terus pekerjaan, hubungan dengan orang gitu kan. Terus juga Iya, aplikasi-aplikasi di handphone kayak gitu kan mengganggu kan. Nah, itu tidak dibersihin gitu. Nah, ini 66 hari gitu. menarik sekali ya Mas Greg ya. Aku juga kayak pernah kalau misalkan di cluttering itu aku punya prinsipnya, jadi ketika pengen ada pikirin, katakanlah pengen beli sesuatu gitu, beli barang A, itu harus dipikirin dulu ini satu butuh atau pengen kan ya. Lalu kedua Ya, ketika udah kebeli harus udah mikir dulu nih mana yang harus dikeluarin. Itu kalau enggak emang lumayan bisa jadi kayak gudang gitu iya rumahnya ya. bener kan? Itu Bener kan? ini menarik Iya, tuh betul. infonya. Betul. Oke, 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 oke. Ah, mungkin ini udah mulai waktunya kita coba lihat dari sisi tanya jawab ya Mas Rek. Aku lihat Oke, ini siap. beberapa Q&A ini muncul biar kita bisa obrolannya lebih rame nih. Oke, mungkin yang pertama dari Strange Deja Vu. Bagusnya pakai produk apa di Insight Kak buat investasi THR ya? Mungkin aku yang bantu jawab ya Mas Greg ya Boleh, kalau boleh, buat boleh. investasi ya. Kalau investasi produk apa aja ya, itu balik lagi dari Strange Deja Vu ini apa sih tujuan keuangannya tadi yang saya sampaikan, terus juga kira-kira ini berapa sih cara diversifikasi porsinya ya. Dari tadi saya sedikit mention 3 produk, mungkin kita bisa nih dari 3 produk ini katakanlah punya Mas Strange ini punya budget katakanlah 100 gitu ya, saya sederhanakan angkanya 100, berarti kan ada 3, bisa bagi 3 rata dulu, itu sederhananya. Tapi kembali lagi dari profil risiko Anda gitu. Profil risiko Anda kalau ternyata saya ini sebenarnya konservatif, tentunya dari 3 produk ini kalau Mas Tris nanti pelajarin, ini sebenarnya kelihatan nih yang pasar uang ini yang konservatif cocoknya, lalu yang IHADS pasar pendapatan tetap ini yang khusus cocok buat yang moderat, terus yang campuran ini moderat ke agresif. Jadi ini udah bertahap dari profil risk and return-nya itu kelihatan. Nah, kalau orang mungkin awamnya bisa coba dibagi rata dulu, atau mungkin ternyata saya udah kenali, oh saya sangat konservatif, mungkin banyakin aja deh yang moderat atau yang pasar uangnya, itu digedein aja. Sehingga nanti Mas Prince itu bisa lihat nih, kira-kira dalam waktu 6 bulan pertama gimana kira-kira kinerjanya. Oh terus nanti ketika mungkin saya asumsikan Mas Prince itu udah mulai sangat bagus ya, dari sisi melihat kondisi pasar, analisa kondisinya, atau mungkin sudah bisa banyak ikut acara IG Live ini, banyak menambah pengetahuannya dari saya dan mungkin dari Mas Greg ini nanti sharing ya. Itu nanti mungkin pelan-pelan bisa menganalisa gimana sih kondisi pasar ke depannya. Jadi mungkin pelan-pelan kita bisa lebih gesit lagi, oh mungkin saat ini bagus sih saya ambil masukin ke moderatnya atau agresifnya sekalian gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau ada yang nanya sama lagi, mungkin saya akan sedikit retweet lagi yang barusan ya. Terus ini yang kedua ya dari Putih RF ya. Mau tipsnya Mas, tips bagi THR ke saudara gimana nih? Wah kalau urusan THR mungkin Mas Greg yang lebih pengalaman, saya silakan ya Mas Ya, Greg. Mungkin ada pandangan. THR THR ke saudara ya yang biasanya ditodongin gitu kalau ponakan-ponakan kayak gitu. Sama sih apa prinsipnya sama. Jadi kan kalau misalnya kita bersedekah itu kan sedekah dari kerabat yang paling dekat dulu gitu kan. Apalagi kalau beliau yang kita kasih itu posisinya dia membutuhkan sekali gitu, kayak misalnya nih anak yang ngasih ke orang tuanya membutuhkan, itu menjadi wajib kalau misalnya anak punya kelebihan dan orang tuanya dalam kondisi yang mungkin kekurangan gitu ya, kita jadi kemudian wajib untuk ngasih gitu. Jadi sedekahnya tuh atau THR itu dikasihkan ke yang paling dekat dulu, ke orang tua, cek dulu adik kakak gitu ya, terus ponakan-ponakan, baru nanti ke yang jauh-jauh, tetangga sana tetangga sini gitu misalnya gitu. Jadi kita ada urutannya Ya, gitu. Terus yang kedua, jangan sampai kita uh, kehilangan kendali gitu. Jadi kita harus menghitung juga berapa sih sebenarnya yang kita miliki porsinya untuk ngasih THR ini gitu. Kalau misalnya kita nggak ada perencanaan limitnya gitu ya sampai berapa, nanti bisa-bisa yang harusnya dipakai buat kebutuhan bulan depan atau buat Idul Adha atau buat nabung investasi habis gitu. Maksudnya jadi kita punya batasan tuh berapa nih yang dipakai buat
buat dikasihkan ke orang kayak gitu. Jadi dua tadi, kita tahu siapa yang kita kasih dan urutannya. Yang kedua, kita tahu berapa budget yang kita akan pakai untuk ngasih THR ini gitu. Mantap, mantap, mantap. Wih, itu jawaban yang sangat komprehensif dari Mas Greget ya. Thank you. Nextnya nih mungkin ada lagi THR nanti pengen pakai buat healing, tapi pengen nabung juga. Tips dong Kak, biar tabungan keisi, hati tetap happy ya. Ya, sederhananya nih jawabannya ini untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, kalau andai kata dengan healing itu lumayan menguras tabungan, ya mungkin dari sisi biar happy dengan healing itu, aku mungkin Mas Greget boleh correct me if I'm wrong, itu diganti aja ya dengan yang bikin semuanya win-win solution ya. Mungkin kan bisa sederhana, katakanlah jalan kaki di taman ya, atau di komplek atau di GBK, itu kan juga nggak banyak mengeluarkan dana, dompet juga tetap aman ya. Itu kan olahraga ya, biar buat ngurangin stres, bikin kita happy ya. Atau mungkin dari Mas Greg itu mungkin ada masukan juga, kira-kira apa aja? Sebenarnya healing tuh nggak ada salahnya gitu ya, karena kan aku kemarin sempat bikin satu konten juga, lagi-lagi yang ngomongin kontenku sendiri gitu ya. Jadi ada Quran, ada surat ayat di Al-Quran, itu Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang intinya itu kita diminta untuk mencari pahala dari negeri akhirat dengan apa-apa yang Allah sudah berikan ke kita. Tapi jangan sampai lupa bagian kita di dunia. Maksudnya apa? Ya kita tetap harus bisa menikmati, kita makan, kita minum, kita menggunakan rezeki yang Allah berikan untuk hal-hal yang memang dibolehkan. Misalnya guna healing itu kan boleh gitu ya. Jadi kalau kita punya kelapangan harta, ya boleh budget buat healing. Jangan sampai kita jadi orang yang kikir, kayak misalnya untuk makan aja perhitungan sekali gitu. Orang kikir atau orang pelit tuh ketika dia diminta untuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan, dia perhitungan banget. Nah, itu kikir sama pelit. Tapi kalau hemat itu beda. Kalau hemat itu dia perhitungan untuk keinginan. Gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pelit sama kikir nggak boleh. Jadi kalaupun healing, ya bisa. Tapi tadi, kata Mas Rifa tadi, sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya nih, THR tinggal 10%, mau healing ke US gitu kan. Atau mau ke healing ke yang deket aja lah, Australia gitu. Ya jangan dong, itu kan habis nanti uangnya. Kan bisa healingnya ke misalnya dari Jakarta ke Jogja pas mudik gitu kan. Atau kalau yang lebih ini deket lagi, misalnya pas Jakarta nanti kan sepi tuh mudik ya. Jadi healingnya ke taman-taman di Jakarta gitu kan. Ke tempat hiburan gitu. Nah, atau kalau enggak sama keluarga di rumah aja misalnya bikin kegiatan apa gitu. Jadi sebenarnya bisa disesuaikan gitu. Iya, betul banget Mas. Kan kembali lagi ke poinnya tadi, kita sedikit sekalian merangkum kan untuk lebih mindfulness lagi ya. Itu juga kuncinya saya setuju biar lebih bijak juga sih dalam melakukan keputusan keuangan ya. Ya. Mungkin supaya ini takutnya nih waktunya nggak cukup, aku mungkin ada sekalian 2 nih pertanyaan bisa saya jawab sekaligus nih Mas Greg. Jadi pertama dari Indra lagi, ada syarat tertentu kah kalau baru mau mulai invest reksadana? Dan Mas Rifki Indrawan juga nanya, buat pemula kira-kira cocok reksadana apa? Nah, saya asumsikan Mas Indra lagi, dan kebetulan juga ada Indra tapi depannya Rifki ini pemula dalam reksadana. Jadi kalau saya lihat syarat tertentu itu tidak ada sih yang sangat khusus ya baru mulai berinvestasi di reksadana. Mas Indra bisa mungkin coba buka di website insight.id dan coba kontak untuk bicara dengan CS kami. Nanti akan kami bantu pandu bagaimana proses-prosesnya. Dan yang tentunya seperti biasa, karena ini adalah produk layanan keuangan, tentunya seperti persyaratan umum ya, seperti kita warga pada umumnya punya fasilitas finansial ya, tentunya tabungan bank, terus juga mungkin perlu ada data identitas diri ya, seperti dari mengisi formulir itu tentunya nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Dan buat yang kedua, yang buat pemula kira-kira cocok reksadana apa, itu pertanyaan yang cukup tricky ya. Pemula kalau andai kata dari profil risikonya emang dia konservatif ya layaknya mungkin coba dulu lah yang reksadana yang konservatif. Tapi ada juga mungkin saya baru lihat ngisi dari formulir KYC atau formulir mengetahui profil risiko Anda, ternyata Anda sudah agresif. Ya itu sah-sah aja, silakan kalau baru mulai ini cocok pengen nyoba ke reksadana saham, karena mungkin siapa tahu karena ada yang baru pemula di reksadana saham tapi dulunya memang sudah sangat lumrah berinvestasi langsung di aset saham atau langsung ke aset obligasi, bisa langsung masuk ke situ. Jadi tidak ada jawaban paling pas ya untuk cocok di mana, tapi paling jelas sih andai kata
kalau dari kondisi saat ini, yaitu analisa dulu sih kondisi pasarnya. Dan mungkin kalau buat bisa, ya mungkin menjawab semua kebutuhan pemula yang di reksadana, ya cobalah sekedar, biasanya suka taruh tabungan di bank, mungkin sebagian dari tabungan deposito banknya, coba aja ke reksadana pasar uang. Dan coba lihat kira-kira bandingkan kinerjanya, apakah lebih bagus atau lebih kurang. Kalau lebih kurang kan bisa dievaluasi kembali sih. Seperti itu sih dari saya. Dan lalu yang dari set gimana caranya biar tahu prioritas keuangan kita, Mas? Mungkin aku boleh oper ke Mas Krik ya. Kalau ini kira-kira prioritas keuangan kita tuh gimana cara tahunya? Prioritas, maksudnya mungkin bikin skala prioritas kali ya, skala prioritas, tapi ya. nanti juga bisa dipakai untuk memprioritaskan mana yang lebih dulu harus dikeluarkan, masa dibayar gitu ya, dikejar gitu. Kalau aku saya pakai 4 skala prioritas, Mas Rifa. Jadi yang pertama itu kewajiban. Jadi kewajiban itu sebelum kebutuhan ya. Jadi kewajiban itu hal-hal yang memang harus dikeluarkan lebih awal karena itu menyangkut hak orang lain, terus kemudian itu dihukumi wajib oleh negara maupun oleh agama. Jadi misalnya ya selain bayar utang, bayar pajak, bayar zakat gitu-gitu kan, terus ngasih nafkah untuk seorang suami ke istri gitu. Nah, yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan ini ya sandang, pangan, papan. Jadi segala sesuatu yang memengaruhi keberlangsungan hidup dan jiwa kita, itu kebutuhan. Dia makan gitu kan, dia pakai baju, beli hunian gitu-gitu. Yang ketiga itu keinginan. Jadi keinginan itu yang berikan nilai tambah, yang berikan manfaat lebih, kemudahan gitu-gitu. Tapi tidak memengaruhi keberlangsungan hidup kalau nggak tercapai. Jadi nggak apa-apa. Kayak misalnya Mas Rifa pengen makan, Mas Rifa harus makan gitu ya. Itu kan kebutuhan. Tapi pengen makannya tuh harus di restoran A gitu. Nah, itu jadi keinginan tuh. Padahal kan bisa di warteg ya kan? Ya enggak? Atau masak sendiri juga bisa gitu. Nah, yang keempat itu jagoan gitu. Nah, itu. Nah, yang keempat masak sendiri karena nggak ada yang masakin, Mas ya. Ya, yang keempat yang keempat tuh adalah tuntutan atau permintaan. Jadi kalau misalnya nih ada orang-orang yang gajinya tuh tinggi gitu ya, misalnya 1 miliar per bulan gitu. Nah, dia mau beli barang harga 10 juta, 100 juta, ya nggak apa-apa karena dia di backup oleh buying power gitu. Jadi itu standar yang berbeda-beda. Jadi nggak boleh disamakan gitu. Jadi ada 4 tadi itu. Jadi kita ngerti tuh yang mana yang harus didahulukan. Nah, kalau misalnya kita punya pilihan dari 2 hal yang kategorinya sama, kayak misalnya ya, mana yang harus didahulukan nih antara utang dulu atau nabung dulu misalnya gitu. Nah, itu kan. Nah, itu kita ya jelas utang dulu. Kenapa? Karena ya dia menyangkut hak orang lain gitu. Dan apalagi kalau utangnya bunga berbunga ya, udah riba gitu kan. Nanti kita udah jadi malah makin terbebani gitu. Nah, terus kalau misalnya utang antara utang ke A, yang utang ke B, utang ke C, gimana Mas? Yang mana dulu? Pilih yang paling tinggi bunganya dulu nih, selesaikan gitu. Karena biar kita segera hijrah gitu ya dari riba-riba itu, terus pindah ke utang yang biasa gitu. Nah, jadi ya selesaikan yang tadi bunganya paling tinggi, baru pindah ke yang utang yang mungkin nggak pakai bunga gitu ya, atau mungkin yang terakhir nanti yang ke saudara misalnya gitu, yang lebih loose, nggak ada tanggungan, nggak ada ikatan hukum kayak gitu. Nah, jadi ada prioritas gitu. Poinnya berarti prioritas itu kita ketika menerima THR itu kita utamakan yang pertama yang menyangkut hak orang lain ya. Tentunya juga sebagai kewajiban kita, dan tentunya kita ingat mana yang kalau dari kita misalkan punya lebih dari satu kewajiban kita tentukan mana yang paling tinggi besaran interest atau bunga dari kewajiban kita. Ini insight yang baru nih di sore hari ini ya Mas Greg ya, thank you banget ya. Dan mungkin ini buat kita lihat nih kayak takutnya waktunya udah mulai terbatas ya kita di IG Live ini ya. Mungkin sedikit saja deh dari Mas Greg, atau mungkin mau banyak juga nggak apa-apa, mudah-mudahan pasti. Apa aja nih kata-kata terakhir penutup dari Mas Greg untuk kita sebagai sobat insight dan investor dan follower Mas Greg di sini buat menghadapi masa bulan Ramadan yang udah setengah jalan ini, kira-kira bagaimana mudah-mudahan bisa jadi lebih berkah lagi ya buat kita semua. Iya, jadi saya pengen ini ya ngasih ajakan gitu buat teman-teman. Kita menggunakan Ramadan ini untuk financial fasting. Jadi kita juga mengelola kembali
keuangan kita. Jadi kita berpuasa secara finansial juga biar lebih bersih, lebih berkah gitu ya, lebih bermanfaat, berdampak kayak gitu. Jadi harapannya dari puasa ini kita nanti paham bahwa ada pengelolaan keuangan yang ternyata itu juga sama dengan pembentukan habit dan karakter kita gitu. Jadi orang mencari uang atau making money gitu ya, itu it's not just making a living. Jadi kita mencari uang itu tidak hanya untuk hidup, tapi sebenarnya mencari uang itu membentuk karakter. Making money is making a person. Seseorang tuh bisa terbentuk karakternya atau habitnya ketika dia punya uang gitu. Jadi bagaimana dia menggunakan uangnya, bagaimana dia memperolehnya, bagaimana dia membaginya gitu ya. Itu tercermin dalam karakter kita. Nah, harapannya momentumnya pas-pas banget bulan Ramadan, kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari cara makan, cara minum, berusaha ibadah gitu. Kita juga benahi juga tuh keuangan kita. Jadi nanti pas setelah Ramadan, Lebaran, kita lahir baru, kita punya mindset keuangan yang baru, syukur-syukur bertambah gitu ya pemasukannya gitu ya. Jadi kita udah siap gitu. Nanti kita memperbaiki keuangan tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat gitu, Mas Rifa. Mantap sekali Mas Greg, thank you banget, mantap sekali. Amin, mudah-mudahan kita semua tercapai ya. Kalau dari saya sedikit kata penutup aja ya dari IG Live ini, mudah-mudahan dari teman-teman Sobat Insight, dari followers Mas Greg itu dapatkan ilmu yang bagus, ilmu yang berharga ini untuk menjalani nggak cuma dari bulan Ramadan ini dan seterusnya menjadi kebiasaan yang baik, tentunya untuk menjaga our well-being for the good until next time ya. Dan juga untuk dari saya dari sisi investor ya, tentunya menghadapi tahun ini yang penuh ketidakpastian ya. Tapi yang paling certain dari planning kita, asal kalau semua bisa dibuat dengan sederhana, mudah dipahamin dan mudah dieksekusi, tentunya itu menjadi kebiasaan yang baik dan mudah-mudahan bisa membawa Anda ke tujuan keuangan Anda ya. Tinggal itu aja sih dari saya, dan jangan lupa ya diversifikasi, don't put your egg in one basket, itu pinjam kata dari Om Warren Buffett ya. Dan sekian kata dari saya dan Mas Greg ya. Mungkin jangan lupa ya stay tune juga, nggak cuma dari channel media sosial Insight juga untuk dapat update seputar tips investasi serta produk reksadana Insight, tentunya juga dari inspirasi finansial ya dari Mas Greg itu don't forget stay tune juga terus ya. Follow IG dan TikTok kami @Insight Investment dan FB Insight, dan Twitter kami di @insight_inv ya. Sampai jumpa di live berikutnya Sobat Insight, dan Mas Greg kalau follow berarti di IG-nya Greget Kalabuana ya. Thank you banget ya Mas Greg ya, sudah hadir di IG live kami. Siap. Oke. Mungkin waktunya takutnya udah mepet nih Mas Greg nih, harus sudah siap-siap nih buat berbuka ya di sore hari ini. Mudah-mudahan tidak banyak menyita waktunya, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan selalu memberikan ilmu yang baik untuk teman-teman sekitar kita ya. Thank you banget ya Mas. Siap. Terima kasih Mas Rifa dan Insight. Sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih juga Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.